Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin warhamil al-mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa khmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Silakan. An Ummi Kulthum. An Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an qul huwallahu ahad qala thuluthani salah. Maksudnya di dhamma thuluthu atau qala ta'dilu. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abi bi sanadin sahih. Dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ummi Kulthum ini sahabat Nabi, tapi kalau Uqbahnya ini adalah orang kafir. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila ditanya an tentang qul huwallahu ahad. Qala beliau mengatakan thuluthu, harus dhammah ya, tidak boleh fathah. Karena kalau fathah itu dia menyalahi aturan bahasa Arab yang baku ya. Dia sebagai mubtada harus dhammah. Thuluthul Quran, sepertiga Quran. Au qala, atau Nabi mengatakan ta'dilu, sebanding dengan sepertiga Quran. Hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih. Maknanya sudah sama dengan yang lain-lain. Kita lanjutkan faidat. Silakan. Siapa yang baca nih? Nomor? Silakan. Faidat itu ya, faedah-faedahnya. Saya nggak bawa yang terjemahnya, nggak tahu saya alam berapa. Karena tidak awak ila firasihi kulla lailatin jama'a kafaihi thumma nafata fihima faqala fihima kul huwallahu ahad kul wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas thumma yafsahu bima mastata'a min jasadihi bada'a bima ala rasihi wa wajhihi wa ma'akbala min jasadihi yaf'alu dzalika talata marrat. Akhrajatul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Haknya ini maksudnya disukun, bukan di kasrah ya. Salah itu di kasrah. Majah itu haknya disukun karena ini bukan nama Arab, ini nama Ajam. Ya, silakan terjemahnya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah apabila hendak tidur di malam hari, beliau merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya dan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tidak mengucap tubuhnya dengan kedua telapak tangan tersebut, mulai dari kepala, wajah dan bagian tubuh yang menghadap ke depan. Beliau memperbuat hal itu 3 kali. Hadis dari Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, ini menunjukkan disunahkannya kita membaca 3 qul sebelum tidur dan itu diulang 3 kali ya. Seandainya 1 kali ya boleh, tapi sunnahnya diulang 3 kali. Membacanya 3 kali Pak. Jadi setelah membaca kemudian diusap, kemudian membaca lagi diusap, membaca lagi diusap gitu. Tapi seandainya 1 kali ya sudah melakukan sunnah, hanya kurang sempurna gitu aja ya. Tapi sunnah sudah terlaksana gitu. Memang tidak harus ketika kita baca Quran tidak harus punya wudhu ya. Dia punya wudhu boleh, tidak punya wudhu juga boleh, nggak ada masalah ini. Tapi hadis tentang berwudhu sebelum tidur itu sudah kita baca dulu sehingga bisa digabungkan dengan hadis ini. Adapun catatan untuk hadis ini ada 2. Yang pertama, bahwasanya di sini Nabi meniup dulu, setelah meniup baru membaca. Baru membaca. Ini kan seperti terbalik Pak. Karena biasanya itu membaca dulu baru kemudian meniup.
Karena setelah kita membaca kan ludah kita itu sudah terkenai Quran kan. Nah, baru kemudian ditiupkan seolah-olah kita meniupkan bekas-bekas dari Al-Quran tadi. Tapi karena riwayatnya seperti ini, yaitu niup dulu kemudian baca, nah silahkan dilakukan sesuai riwayatnya. Yaitu niup dulu baru kemudian membaca. Nggak masuk akal nggak masalah, ini sunnah kok. Jadi kalau sudah sunnah itu nggak perlu pakai nalar-nalar lagi. Nalarnya meskipun tidak masuk akal, tapi itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kitab doa karya Imam At-Tabarani. Di dalam kitab At-Tabarani ini dia menyebutkan bahwasanya meniupnya itu setelah membaca. Saya tampilkan yang menunjukkan bahwasanya setelah membaca. Nah ini di sini disebutkan qara'a, ya, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tsumma kemudian yang futsu fihi, meniup pada keduanya. Ini riwayat Tabarani nomor 273 dalam kitab Ad-Du'a karya Imam Tabarani. Nah, seandainya kita balik juga boleh ya, karena ada riwayat dari Tabarani yang terbalik tadi, yang dibalik tadi. Sama, hadisnya sama, hanya saja kenapa? Perawinya Aisyah, ya ini Aisyah. Jadi hadisnya sama, hanya lafalnya saja yang berbeda. Nah, kalau kita memilih yang paling sahih, ya tentu saja lebih sahih yang Bukhari gitu. Tapi kalau kita memilih yang nalar, nah ini nalarnya itu adalah baca dulu thumma yanfuz, kemudian baru meniup. Enggak ada masalah. Sama-sama riwayatnya Aisyah, ada dua macam lafal. Kalau menurut saya kadang-kadang dibaca itu, kadang-kadang dibaca ini. Artinya kadang-kadang niup dulu, kadang-kadang baca dulu ya, supaya dua riwayatnya kita amalkan semua. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, bahwa ini termasuk dalil bolehnya kita itu tabarruk dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Membaca, kemudian setelah itu kita tiupkan ya, pada sesuatu yang kita ingin mendapatkan barokah padanya. Misalnya minum obat ya. Nah, sebelum obat ini kita minum, maka kita baca Fatihah dulu, kemudian ditiupkan pada obatnya. Nah, kemudian dimakan. Atau seperti misalnya minuman ya, kopi begini ya. Kemudian kita baca Quran ya. Setelah baca Quran satu juz, nah, kopinya diminum ya. Nah, itu adalah tabarukan dengan bacaan Quran ya. Gak ada masalah seperti ini dalilnya ini. Dan memang tidak disepakati ya. Kalau kata guru kami Syekh Walid, nah, itu tidak pakai meniup, cuma baca tok. Jadi misalnya ini teh ini ya, dibuka, dibacakan, tapi nggak usah pakai ditiup, kata beliau, kata Syekh Walid. Ya. Tapi kalau di sini beliau memang meniup. Ya. Nafasa itu apa? Meniup. Ya. Nah, kata Syekh Walid, meniup itu untuk tubuh, tidak untuk minuman, kata beliau. Ya. Nah, karena memang beliau itu mengikuti sesuai zahir lafal hadis. Ya. Lafal hadisnya di sini badan ya berarti badan saja. Ya. Jangan diluaskan ke yang lain-lain. Nah, sementara ulama yang lain meluaskan ya. Sebagaimana badan ditiup, maka juga minuman bisa ditiup. Monggo berikutnya. Nah, itu penelitian ya. Penelitian bahwasanya air kalau dibacakan sesuatu yang baik ada pengaruh molekul-molekulnya. Kalau dibacakan yang jelek-jelek, misuh-misuh juga berubah. Ya. Nah, itu membantu saja, membantu bahwasanya apa yang kita lakukan pada air itu ada manfaatnya. Iya, tapi itu tidak bisa jadikan dalil itu hanya tambahan saja. Ya. Kalau dalil ya ini tadi. Monggo. An Adi, nggak silakan. Kalau yang digunakan kalau minum saja tidak boleh bernafas di ijazah. Nah itu dia Syekh Walid. Syekh Walid begitu. Ya. Minuman jangan ditiup-tiup. Kenapa? Nabi aja melarang meniup. Gitu. Tapi kalau yang lainnya, loh enggak. Ini tiupan istimewa. Bukan tiupan biasa. Yang dilarang Nabi itu adalah tiupan biasa. Seseorang makanannya panas ditiup-tiup. Nah, itu yang dilarang. Ya, ini tiupan ruqyah. Beda lagi. Jadi sama-sama niup. Satunya niup untuk melepaskan panas. Itu yang dilarang. Satunya meniup karena ruqyah, itu masalah yang lain. Ya itulah saling tarik menarik. Panjenengan cocok yang mana gitu aja selesai.
Kalau menurut saya ditiup nggak ada masalah, insya Allah, selama tidak sampai ada ludahnya. Kalau sampai ada ludahnya, nah itu. Ada manusia yang kreatif tidak ditiup tetapi dikepeti. Nah, kalau itu masalah menghilangkan panas tadi. Nah, kalau itu benar, kalau itu benar. Ini sama dengan yang gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu nggak dilarang. Karena tidak ada mudaratnya. Tapi kalau yang ditiup tadi ada mudaratnya, itu karbon yang keluar dari mulut kita. Ya nggak apa-apa, Pak. Panjenengan ikuti pendapat yang melarang, nggak ada masalah. Memang ada hujahnya tadi dilarang meniup. Monggo silakan. Anani rajulan itu kolako baina Rasulullah sallam alaihi wasallam data lailatin musolli wa wajuan dahu ma'al arbi lan dawathu asrobun wa tanawala Rasulullah sallallahu alaihi nabihi faqatalaha falamman sorofa kola lanawala roba matadahum musolliyan wala ghayrahu aw nabiyan aw ghayrahu mata'ali mirqin wa ma'in faja'alahu fi ina'in summa yusifu ala isba'ihi haithu lada wadhu wa yamsahuha wa yu'awiduha fil mu'awidataini wa fil lahdin faja'alahu yamsahu alaiha wa yakra'u qul huwallahu ahad Fakul amun berlaku falak, fakul amun berlaku nas. Nah, kalau jauh umur dawai, wal bayaki isyukba, islam. Nah, Nabi lagi Habibin Pak, terjemah dulu. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW sholat di malam satu malam, beliau meletakkan tangannya ke tanah. Nah, sehingga telah jengking memantuk beliau, maka Rasulullah segala memukulnya dengan sepatu beliau dan membunuhnya. Naklon semestinya bukan sepatu ya, sandal. Kalau sepatu itu hidaun. Nah, Sandal ya. ini. Semoga Allah melaknat kalau jengking tidak membiarkan orang yang sholat atau selainnya ataupun seorang nabi atau lainnya. Kemudian beliau minta dibawakan atau diambilkan garam dan air. Lalu beliau memasukkan ke dalam sebuah bejana. Kemudian beliau menyiram jari yang dipatuk oleh jengking, lalu membasuhnya dan mohon perlindungan dengan al-iman maudatain. Dalam lafaz yang lain, beliau membasuh jari beliau dan membaca kul molahat, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Hati lagi membahas dalam as-su'al. Di sini ada beberapa catatan ya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita terkena kalajengking, maka selain dengan 3 kul juga ditambahkan milhin wa ma'in, ya, air dan campur garam. Di garam ada satu khasiat di mana dia bisa menghalangi menetralkan sesuatu racun yang muncul dari binatang-binatang yang berbisa itu. Katanya ini kalau jengking. Ya, kalajengking, ular, pokoknya yang berbisa-berbisa gitu. Ya, ini kan karena bisanya. Ya, jadi istilahnya itu adalah al-hawam. Hawam itu adalah binatang-binatang berbisa. Nah, binatang berbisa itu bisa akrab, bisa kalajengking, bisa ular, ya, pokoknya yang berbisa-berbisa gitu. Tidak hanya untuk kalajengking saja. Jadi kita ambil beberapa faedah ya. Yang pertama, di sini kata-kata akrabun ini meskipun bentuknya mudzakkar, tapi ternyata dia dijadikan muannats. Maka di sini la taghat, bukan la taghar. Tanawalaha juga muannats. Nah, kadang-kadang begitu ya. Lafalnya mudzakkar tapi dianggap muannats oleh orang Arab. Ini sepertinya kita perlu hati-hati. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa Nabi ketika salat itu beliau pakai sandal secara zahir, karena beliau menginjaknya dengan sandal. Meskipun ada kemungkinan sandalnya ditaruh di samping, ya ada kemungkinan. Tapi bahwa melakukan salat dengan sandal itu memang ada dalilnya yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ni'alihim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi,
fa innahum la yusallun, mereka tidak mau salat fi ni'alihim dengan sandal, wala khifafihim, tidak pula dengan sepatu mereka. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka ini hukumnya sunnah seseorang salat dengan sandal dalam rangka menyelisih Yahudi dan Nasrani. Oh, Yahudi saja ya, Yahudi saja. Karena itu ya paling bagus seumur hidup dilakukan minimal sekali Pak, salat dengan sandal. Ditambah di tempat terbuka. Ya intinya kalau di masjid jangan pakai sandal yang kotor gitu aja. Kalau pakai sandal kotor ya tidak cocok, pelaksanaannya tidak cocok nih. Di rumah kita bisa ya pakai sandal. Kalau pakai bakia itu udah versi pondok itu. Napa niku? Bakia itu teklek. Nah, teklek bisa ya. Sehingga untuk membunuh kalajengking malah lebih cepat nih. Nunggu pokoknya. Dan kemudian menunjukkan bolehnya kita mendoakan laknat kepada yang berhak. La'anallahu'l aqrab nih. Kalajengking nih. Orang sholat lagi sholat malah diganggu. Nah, ini dia mendapatkan doa laknat pantas loh. Tapi kalau panjenengan tidur kemudian diganggu nyamuk, kira-kira boleh nggak kita mendoakan laknat bagi nyamuk, boleh nggak? Menurut saya berbeda ya, karena di sini ilatnya adalah dia tidak meninggalkan orang yang sholat maupun yang lain disengat. Nabi aja disengat, nah baru kemudian doakan laknat nih. Nah, kalau kita tidur datangi nyamuk ya kayaknya sudah setiap tempat kayak begitu nih. Jadi nggak perlu untuk nyamuk untuk kita mendoakan laknatnya. Itu berbeda gangguannya nyamuk dengan gangguannya kalajengking. Apalagi yang diganggu ini adalah Nabi atau orang yang sholat. Kemudian ini perhatikan kata-kata au. Au di sini ini rawinya ragu-ragu ya. Apakah Nabi mengatakan musalliyan wala ghaira, ataukah Nabi mengatakan nabiyan au ghaira? Jadi bukan Nabi mengucapkan 4 kalimat ini, bukan. Ini 4 kata bukan ya. Nabi cuma mengucapkan 2 kata. Musalliyan wala ghaira atau nabiyan au ghaira. Nah, seperti ini namanya syakkur rawi. Perawinya ragu-ragu. Kalau perawinya ragu-ragu, cara membacanya gini Pak, au qala gitu. Meskipun qalanya nggak ditulis, tapi cara membacanya begitu. Kalau kita tidak membaca begitu, nah itu tanda berarti belum belajar ilmu hadis gitu ya. Kalau orang sudah belajar ilmu hadis, pasti cara membacanya adalah seperti itu. Kayak misalnya gini Pak, ada tulisan hak nih. Kalau kita sudah belajar ilmu hadis, pasti paham apa maksudnya itu. Itu maksudnya tahwil, sanadnya pindah. Jadi setelah sanad pertama dipindah sanad yang kedua. Misalnya ada tulisan alif lam kha. Nah, ini orang yang paham bahasa Arab paham, dia membacanya ila akhirih. Nggak mungkin dia baca ilah, nggak mungkin. Kalau dibaca ilah berarti dia belum paham apa maksud kata-kata ini. Seperti DLL kan nggak mungkin kita baca DLL kan nggak mungkin ya? Dan lain-lain gitu. Tapi yang nggak sampai dosa Pak ya. Jadi seandainya kita baca au nabiyan ya ora dosa ya. Meng itu kelihatan berarti belum sesuai dengan cara para muhadis membaca gitu aja. Tapi kemudian milah garam ini dalam bab ruqyah itu memang sangat terkenal Pak. Sehingga tidak hanya digunakan untuk sengat, tapi juga digunakan untuk ruqyah mengusir setan. Nah sekarang pertanyaannya ya, boleh nggak kita menggunakan media garam untuk mengusir setan? Kalau untuk kalajengking jelas hadisnya kan ya, sahih, ini hadisnya sahih. Kalaupun ini tidak sahih yang riwayat Mardawa ini, tapi sahih dalam hadis yang lain karena disahihkan oleh Syekhul Albani. Saya pernah baca di silsilahnya sahihnya Syekh Albani. Nah untuk garam mengusir setan itu menurut penjelasan para guru kami rahimahumullah ta'ala bahwasanya kalau sudah ada terbukti dalil maka silahkan. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada terbukti pengalaman juga boleh, karena ini babnya bab muamalah. Jelas nih? Bukan ibadah nih. Seperti bidara ya, coba panjenengan cari mana ada dalil sahih dari Nabi bidara digunakan untuk mengusir setan. Saya sampai hari ini belum nemu Pak. Tapi para salaf memakai gitu loh. Nah ketika para salaf memakai, sementara kita tidak menemu dalil dari Nabi SAW, jalan keluarnya tadi, apakah memang ada buktinya? Kalau ada buktinya silahkan. Nah jadi para salaf dulu sudah membuktikan gitu, sehingga mereka melakukan.
Sehingga sampai hari ini kalau ada orang yang meruqyah dengan garam, meruqyah dengan bidara, ya saya biarkan aja Pak. Memang ada pendapat begitu ya. Dan itu hukum asalnya memang adalah apa? Perkara muamalah ya. Sehingga kalau ada pengalaman ya silahkan. Kalau saya sendiri nggak punya pengalaman ya. Apakah ada pernah setan ganggu saya kemudian saya lempari garam dia lari, nggak pernah ada pengalaman sama sekali seperti itu. Atau ular kasih garam di rumah gitu. Kalau ular kena garam kenapa Pak? Nah itu kan kadang-kadang ada apa itu pendapat. Karena di depan ular kalau apa itu Takut sekali ular dengan garam. garam. Takut nggih? Katanya. Berarti itu pengalaman ya. Kayaknya lebih itu. Berarti ular modern. Intinya itu ya. Jadi pakai bidara silahkan, pakai garam silahkan. Tapi kalau tidak mau ya silahkan. Tidak mau itu karena saya tidak melihat Nabi melakukan. Ada. Jadi ada ulama yang modelnya keras ya. Nabi enggak. Ada yang mengatakan salaf saja pakai, ya udah. Salaf pakai berarti boleh. Kalau enggak boleh tidak mungkin salaf pakai gitu, intinya gitu nih. Kayak misalnya ketemu pada waktu salat Id ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi enggak pernah melakukan. Tapi panjenengan mau melakukan ya silahkan. Para sahabat ada. Jadi yang mau ikuti sahabat silahkan, yang mau ikuti Nabi sehingga tidak mau mengucapkan silahkan. Kalau Imam Ahmad tengah-tengah ya, saya tidak akan memulai orang dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau ada orang memulai kepada saya, ya saya balas. Nah itu tengah-tengah ya. Jadi tidak memulai tapi hanya menjawab. Baik, kemudian di sini thumma yusibhu, ini salah harokatnya. Mestinya thumma yasubbuhu, yasub. Shotnya di dhamma. Baknya di tasdid. Thumma yasubbuhu. Yasubbu artinya menuangkan. Kalau yusib, asoba yusibu musibah. Kalau yasubbu, soba yasubbu menuangkan. Yasubbuhu. Seperti dalam Al-Quran ya. Thumma sababna. Nah itu. Inna sababnal ma'a sabba. Sababna itu kalau dibuat mudhari, sabba ya subu. Ya tulisannya sama memang, yusib sama ya subu sama, tapi harakatnya yang salah. Udah itu aja catatan-catatannya, silahkan dilihatkan. Karena bila ini Habib Adnan Nabi SAW Qala lahu ikra'ul wa'ad wal ma'udadani khinatus bulhu wahinatun si talatan yaktika mengikuli syai'in akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahahu wa Nasa'i. Dari Abdullah bin Hubaib apa Habib? Tulisannya situ Hubaib. Oh iya Habib, tapi di sini terjemahan Hubaib. Lanjutkan dulu. Habib ya. Ini coba nanti kita cari. Bahwasanya Rasulullah bersabda kepadanya, bacalah surat Qul Huwallahu dan surat Al-Mau'idatain ini setiap pagi dan sore masing-masing 3 kali. Itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hati dari Imam Dawud dan Nasab. Iya. Di sini kata-katanya ha, ba, ya, ba. Ini memang bisa dibaca Habib, bisa dibaca Hubaib. Nah, untuk mengetahui mana yang benar, ya kita kembali kepada salah satu dari dua. Satu, kitab-kitab syarah. Yang kedua, kitab-kitab rijal. Dalam kitab syarah itu sering-sering disampaikan ya, ini cara bacanya begini, itu ada. Nah, di sini secara umum kayaknya kelihatannya cara bacanya Habib, Pak. Karena sejak awal kita lihat semuanya harakatnya Habib, ya kan? Abdurrahman bin Habib. Nah, maka silahkan terjemahnya diganti ya. Yang benar adalah Habib. Karena semua kita lihat harakatnya Habib. Kemudian yang kedua, di sini Nabi mengatakan hina tusbih wa hina tumsi. Ketika masuk pagi dan ketika masuk sore. Nah, kata-kata sore sudah pernah kita bahas bahwa menurut sebagian ulama itu adalah sebelum maghrib, menurut sebagian lagi ini adalah setelah azan maghrib. Nah, saya sendiri cenderung membaca setelah azan maghrib karena hari dibagi dua ya.
dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Nah, berarti sorenya adalah setelah tenggelam matahari. Itu secara nalarnya. Adapun secara dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wirid yang lain. Beliau mengatakan, wa masa'a kulli lailatin, dan membacanya adalah sore dari setiap malam. Nah, sore itu dinisbatkan kepada malam, berarti miliknya malam. Kapan malam itu? Malam itu ketika sudah tenggelam matahari. Nah, berarti masa ini adalah setelah tenggelam matahari. Itu alasan yang mengatakan setelah tenggelam matahari. Kalau alasan yang mengatakan sebelum tenggelam matahari, karena secara bahasa kata-kata masa itu adalah sejak tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Itu dari sisi bahasa disebut masa. Nah, panjenengan pilih yang mana terserah. Mau sebelum maghrib ada pendapat, ada setelah maghrib juga ada. Tinggal condong yang mana. Kemudian kata-kata yakfika, ya, mencukupimu, itu maksudnya adalah menjagamu dari segala sesuatu, yaitu dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Maka maksudnya adalah yakfika min kulli makruhin, menjaga dari segala yang tidak kita sukai. Misalnya kalajengking tadi, misalnya kemalingan, misalnya kebakaran dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ada kebakaran atau kemalingan, ya mungkin saja itu pemilik rumahnya belum melakukan sunnah ini, karena sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang juga Allah itu menghendaki kejadian tersebut sehingga kita sudah biasa baca, pas lupa, Pak. Gara-gara lupa akhirnya terjadilah musibah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang itu sudah takdir. Sehingga kalau Allah menghendaki sesuatu, ya Allah pasti siapkan sebab-sebabnya, ya. Dibikin lupa kan gampang, Pak. Mikir sesuatu jadi lupa, ya, sedih jadi lupa, ada itu sesuatu yang biasa. Oke, mau Pak? Pengalaman SMA. Ya. Saya mengatakan surat Qul huwallahu ahad. Bukan, tapi surat Al-Ikhlas. Tepatnya bagaimana, Ustaz? Semuanya tepat. Oh, betul. Artinya dua-duanya nama yang benar. Kalau panjenengan mengatakan surat Qul huwallahu ahad, ini dalilnya. Iqra, bacalah surat Qul huwallahu ahad. Jadi ini nama surat ini. Karena kalau ini bukan nama surat, berarti kita disuruh baca seayat tok. Padahal yang dimaksud Nabi adalah baca seluruhnya. Nah, maka ini maksudnya bacalah surat Qul huwallahu ahad. Jadi udah benar itu. Al-Ikhlas juga benar, nggak ada masalah. Tidak Iqra ikhlas ya. Nah, gitu. Istilah Al-Ikhlas bukan dari Nabi. Jadi tidak ada surat Al-Ikhlas yang kita temukan dalam hadis, ya. Kita coba misalnya, surat Al-Ikhlas. Adanya dhaif, Pak. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanding sepertiga Quran, dhaif. Yang sahih belum kita temukan. Maka surat Al-Ikhlas istilah ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan nama malaikat Israel, pencabut nyawa. Nah, ya, itu bukan dari Nabi. Ada riwayatnya tapi dhaif kayak begini nih. Nah, kalau dhaif nggak bisa kita nisbatkan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak apa-apa disebut surat Al-Ikhlas. Monggo berikutnya surat Tabat. Nah, ini namanya malah dua nih, Pak. Surat Tabat awil masaku maka banyak omsun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi labi wa tab. Ma'aruna manuhu wa makasab. Saya sana wa mendapalhat wa ro'atuhu hamma lakal hator ijidiha khatalum bimasad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan celaka. Tidak berguna buat dirinya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak ia akan masuk neraka yang memiliki gejolak api, dan istrinya pembawa kayu bakar. Pada lehernya ada tali dari sabut. Dua terjemah saya nggak cocok, ya. Yang pertama tabat yada, ini mestinya doa. Semoga celaka kedua tangan Abu Lahab. Jadi yang pertama ini doa, yang kedua ini berita. Semoga celaka itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa diartikan? Dia akan celaka. Akan celaka saya nggak cocok. Akan itu pakai fi'il mudhari. Di sini pakai fi'il
Madi itu adalah untuk kepastian dan pasti dia celaka. Dia pasti Pasti celaka nih. Coba kita buka tafsir Jalalain nih. Apa kata tafsir Jalalain? Nih, wa hadhil jumlatu du'aun. Kalimat tabbat ini adalah doa. Nah, sehingga terjemahnya untuk yang tabbat adalah semoga. Nih, seperti assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Jadi ternyata memang apa? Menerjemahkan bahasa Arab itu perlu menguasai ilmu bahasa Arab. Kalau tidak menguasai ilmu bahasa Arab, nanti ada sedikit-sedikit kesalahan kayak begitu. Saya kemarin soalnya mempelajari Sunan Nasai sama teman-teman selama 40 hari ya. Nah itu kita membeli terjemah Nasai yang diterbitkan oleh Gema Insani Pers. Itu terjemahnya Masya Allah itu. Saya ngawur tenan. Ngawurnya jauh sekali gitu loh. Tanda bahwa dia nggak pernah belajar hadis itu. Contohnya gini Pak. Min ala kulli batnin uqulatun. Ala kulli batnin diartikan oleh GIB tadi, setiap janin yang ada dalam perut. Kita kan benar lagi, tapi salah itu. Uqulatun, ada diatnya. Jadi kalau seseorang bertengkar, kemudian salah satunya hamil, kemudian janinnya gugur, ya, itu harus diganti rugi. Nah itu penjelasannya benar, tapi terjemahnya salah. Batnin ini adalah kabilah kecil. Ukulah itu adalah diat yang ditanggung oleh akilah. Akilah itu sama dengan asobah. Di tafsirnya gimana? Ala kulli batnin, setiap cabang-cabang kabilah. Ukulatun, dia menanggung diat apabila ada pembunuhan secara tidak sengaja. Misalnya gini, ada seseorang nabrak, mati. Nah ini pembunuhan tidak sengaja. Siapa yang bayar diat pembunuhan ini? Keluarga dari si penabrak tadi. Nah keluarganya yang mana? Kulli batnin, semua kabilah dia. Kabilah itu kabilah besar, batnun itu kabilah kecil, cabang-cabangnya itu. Nah semua cabang-cabangnya itu harus rame-rame membantu dia supaya menyelesaikan diatnya. Kan jauh sekali ya. Batnin diartikan janin, ya. Sementara yang dimaksud Nabi adalah kabilah kecil tadi. Nah itu gara-gara mungkin dia nggak pernah belajar hadis ya, cuma nerjemahkan sesuai lafal Arabnya. Kemudian yang kedua mungkin ya tadi ya kosakata kurang ya. Batnin dikira hanya perut saja, padahal batnin itu juga ada nama lain selain perutnya, itu tadi cabang kabilah. Masih banyak lagi yang salah itu saya kasih tanda-tanda gitu. Terus yang kedua tadi tabba ya, ini kan fi'il mudhari ya. Kaidahnya adalah kaidahnya al-fi'lu al-madhi lil mustaqbal lit tahqiq. Fi'il madhi kalau digunakan untuk waktu yang akan datang itu berarti menunjukkan kepastian. Ketika turun ayat ini kan Abu Lahab belum celaka Pak. Belum celaka ya. Nah, tapi Allah mengatakan watabba, berarti pasti dia akan celaka. Nah kalau tadi artikan akan celaka itu kurang dikit ya, kurang pasti ya, pasti akan celaka. Dan seperti ini banyak dalam bahasa Arab, sesuatu yang belum terjadi tapi dikatakan dengan fi'il madhi. Nggih monggo. Mungkin ada salahnya dengan seperti apa betul ada sahabat yang pekewo mungkin malu membaca surat ini gara-gara menyinggung keluarga Nabi Muhammad SAW. Baik, itu cerita seperti itu saya belum pernah mendengar. Apakah betul ada sahabat Nabi yang pakewo baca ini? Seandainya betul, ya itu sebenarnya kurang tepat ya, karena ini Nabi saja membaca. Nabi saja nggak pakewo, kenapa nggak pakewo? Ya. Nah, mestinya Nabi yang lebih pakewo, pamannya sendiri gitu. Kemudian tadi yang saya katakan fi'il madhi untuk sesuatu yang akan datang, ini contohnya ata amrullah, pasti datang kiamat. Amrullah adalah kiamat, belum datang, tapi pakai fi'il madhi ya, berarti pasti.
Itu dua catatan ya untuk terjemah tadi. Monggo. Nuzuluha wa sababuha. Sababuhan atau sababuhu? Sababuhu. Ya. Nanti ini atas Ibnu Zubair radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha qalu nazalat tabbat yada Abi Lahabin di Makkah. Terjemahnya. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha berkata surat tabbat yada Abi Lahab adalah turun di Makkah. Iya. Ini bicara tentang sababun nuzul ya, sebab turunnya ayat nih. Turunnya di mana dan sebab turunnya di mana. Apa itu? Monggo. Wa an ya'ta radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ba'andir ashiratakal aqrabin kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida sofa fa hatafa ya sabahu fajtamahu ilaihi faqala ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju fi sabin hadal jabali akuntum musaddiqani Musaddiqiyya. Musaddiqiyya Di situ tanpa ya, ya nggak apa-apa. Musaddiqi nggak ada masalah. Musaddiqiyya Bisa. qalu ma jaraina alaika kadiban Jaroina. ma jaraina alaika kadiban qala wa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid wa qala Abu Lahab tabban laka innama jama'tana bihadza tsumma qama wa nazalat hadis surah tabbat yada Abi Lahab wa tab akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ya, ini sababun nuzulnya karena Abu Lahab mengatakan tabban laka, ya, celaka kamu wahai Muhammad. Nah, Allah balas, kamu yang celaka bukan Muhammad. Ibnu Abbas berkata ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin dan ancamkanlah kerabat dekatmu, Rasulullah keluar menaiki sofa dan menyeru wahai sahabat-sahabatku. Maka orang-orang pun berkumpul memenuhi seruan beliau. Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan pada kalian bahwa suatu pasukan berkuda musuh di balik bukit itu? Akankah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, tak pernah sekalipun kami dapati engkau berbohong wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan dakwahnya, sungguh aku perintahkan kalian akan adanya azab yang sangat pedih di akhirat. Lalu Abu Lahab menjawab, celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk inikah kau mengumpulkan kami? Kemudian Abu Lahab berdiri dan meninggalkan tempat itu. Maka turunlah surah ini. Ada dari Imam Bukhari dan Muslim. Iya, ini ada beberapa catatan ya. Catatan yang pertama, ya sobahah diartikan apa tadi? Wahai sahabat-sahabat. Ya. Sebenarnya nggak tepat, Pak. Karena kalau sahabat itu ashab, sobhaba, gitu. Tapi kalau sobahah itu dari subuh itu loh, sobah pagi. Gitu. Nah, ini sobahah itu adalah kalimatun, satu kata, yaquluhal mustaghits, yang diucapkan oleh orang yang minta tolong. Wa ka'annahu yunadin nas, seolah-olah dia memanggil orang mustaghitsan bihim, minta tolong kepada mereka fi waqti sobah, pada waktu pagi. Jadi sobah itu bukan sohab. Kalau teman itu sodhaba, ini sodbaha, balik. Maka terjemahnya apa? Ya sobahah, bukan sahabat nih. Saya minta, ya tapi terjemahnya nggak apa-apa lah. Tujuannya minta tolong gitu. Tapi maksudnya kalau perkatanya sobahah ya pagi hari. Wahai orang-orang yang ada di pagi hari ya gitu. Nah, mungkin dia penerjemahnya mengira ini dari sohibah tadi. Atau kalau dalam sahaja itu wahai saudara-saudaraku. Ya begitu biasanya. Ya nggak apa-apa. Itu untuk mempermudah supaya orang Indonesia paham.
Kemudian yang kedua, jaroina. Coba kita cek ya, apakah benar jaroina atau jarrobna. Karena biasanya itu pakai huruf ba, jarrobna itu menguji atau mencoba. Ini pakai ba, jarrobna. Yang riwayat Muslim, yang riwayat Bukhari. Yang riwayat Muslim juga jarrobna. Berarti jelas salah itu, diganti aja. Jarrobna ya, titiknya satu. G pakai tasdid. Kalau artinya sudah benar nih, hanya tulisannya aja yang salah. Kemudian bacaan yang terkenal itu memang musaddiqiyya, yaknya di tasdid. Baik yang Bukhari musaddiqiyya, yang Muslim juga sama musaddiqiyya. Ya. Itu yang terkenal bacaannya. Ya. Tapi seandainya ditulis musaddiqi, apakah salah? Secara bahasa nggak salah. Paling-paling salah secara riwayat gitu aja. Nah, secara bahasa sudah benar ya. Karena qaf disambung dengan ya nisbat, nah, menjadi musaddiqi. Nah, tapi orang Arab memang sering ditambahkan dengan tasydid seperti ini, musaddiqiyah. Kemudian secara harakat ini juga salah, surati ya, mestinya adalah suratu sebagai fa'il. Yang bagian terakhir dia, fa nazalat hadhihi suratu, sebagai fa'il, maka haruslah di dhammah. Oh sudah benar situ. Oh, T ya. Nah, beberapa harakatnya yang perlu dibenarkan. Dan inilah pertama ayat yang menyuruh Nabi dakwah dengan terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebelum turun ayat ini, beliau dakwahnya selalu sembunyi-sembunyi. Nah, begitu wa anzir ashirataka, maka naik di atas sofa terang-terangan begitu. Monggo. Selama 3 tahun dia. Iya, yang masyhur 3 tahun. Ini kalau periwayatnya apa tadi? Ya. Itu kita itu kan ketika masih kecil belum lahir. Oh, Ibnu Abbas ini. Ya. Kalau cerita-cerita begini, ini seringnya para sahabat itu mendapatkan dari sahabat yang tua-tua, yang lainnya. Jadi tidak harus dia mengalami kisah. Seperti banyak sekali Pak. Misalnya Abu Hurairah itu kan 4 tahun Nabi sebelum wafat baru masuk Islam. Tapi dia cerita Badar, cerita perang Uhud, macam-macam dia ceritakan. Nah, bisa menceritakan semua itu kenapa? Nah, karena dari sahabat-sahabat yang lain. Cuma dia tidak pernah mengatakan dari sahabat ini, ya jarang ya. Kadang-kadang dia sampaikan, tapi seringnya langsung dia cerita gitu aja. Gak ada masalah, karena kita Ahlus Sunnah punya kaidah as-sahabatu udulun. Semua sahabat semuanya adil. Adil artinya riwayatnya bisa diterima. Kalau orang-orang Syiah nggak akan terima Pak. Ibnu Abbas kapan dia tahu kejadian kayak gini? Usia berapa? Pasti mungkin mereka bantah. Nah, kita nggak perlu begitu, karena semua sahabat Nabi bahkan Arab Badui pun dalam periwayatan hadis itu sudah adil ya. Yang penting sahabat Nabi loh. Ya. Kalau dia sudah sahabat Nabi, ya maka adil. Tapi kalau bukan sahabat Nabi, peringkatnya turun. Misalnya tabiin, ya Muslim dia, tapi tidak sahabat Nabi, enggak semuanya enggak adil enggak. Harus kita ketahui dulu. Ya. Tapi kalau sahabat Nabi, nah ini penilaian para ulama begitu memang. Para sahabat Nabi dikasih nilai paling atas ya. Badui pun kalau sahabat Nabi, meskipun pipis di pojok masjid, ya, periwayatan adil semua. Berikutnya. Abu Lahab waktu pada nusu lihat. Aku di Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma da'a Rasulullah akriba aku ila Allah ta'ala qala Abu Lahab in kana ma taqulu ya sunna akhi akon fa'ana abadi nafsi bimali wa waladi fa'anallahu ta'ala ma agnahu ma ruhu wa ma kasab. Ya. Abu Lahab dari sini sudah turun ayat ini. Setelah ayat ini turun, Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, ketika Rasulullah menyeru para sahabatnya untuk menyembah Allah, Abu Lahab berkata, jika benar apa yang engkau ancamkan, siksa akhirat bagi orang yang mengetahui itu, wahai Muhammad, aku akan menebus diriku dengan harta dan anak-anakku.
maka Allah menurunkan ma'alna wa makasab. Riwayat siapa Pak itu Pak? Ibnu Hatim. Oh Ibnu Abi Hatim, nggak ada abinya. Ibnu Abi Hatim. Nah, ada abinya. Ada. Ya. Ya, jadi bahasa Arabnya kan belum ya. Nah, untuk yang bahasa Arabnya bisa ditambahi sendiri. Rawahu akhrajahu biasanya. Akhrajahu telah mengeluarkannya Ibnu Abi Hatim. Ya mungkin ini kurang tulisannya di Arabnya aja nih. Ini terjemahnya semuanya sudah tepat ya, tidak ada masalah sama sekali. Dan ini kata-kata Ibnu Akhi, anaknya saudaraku, ini menunjukkan bahwasanya Abu Lahab adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya kata-kata Ibnu Akhi ini dalam bahasa Arab tidak harus menunjukkan paman. Karena mereka punya kebiasaan dari yang tua kepada yang muda itu panggilnya Ibnu Akhi, meskipun nggak ada hubungan kerabat sama sekali. Dan ini bisa kita buktikan dalam banyak hadis yang kita baca dalam kitab-kitab hadisnya. Itu mirip dengan kalau kita di Solo mengatakan monggo Pak D, padahal bukan Pak D kita. Kalau di Jawa Timur monggo Pak Le, Le sana sini di Pak D. Nah, tapi semua kita insya Allah udah pernah mendengarkan Abu Lahab memang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah turunkan ayat ini ya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, itu gara-gara ucapan dia. Terus yang dimaksud wa ma kasab apa? Yang dimaksud wa ma kasab adalah waladi, anak. Karena dia ngomongnya dua tadi kan, harta, anak. Allah katakan hartamu dan usahamu, usahamu adalah anak. Maka dari sini diambil pelajaran juga bahwa anak itu usaha kita. Sehingga kalau anak kita cari duit, maka seolah-olah kita cari duit. Jadi hasil kerja anak kita itu juga hasil kerja kita. Artinya kita punya hak gitu Pak. Lain jaluk hasil lele, nggak ada masalah ya. Itu sama sekali tidak menurunkan derajat bapak, tidak. Itu haknya bapak. Dalam hadis ada sebenarnya. Nah kalau merusui jangan Pak. Tapi kalau minta punya hak ya. Kalau mama dorotnya nggak boleh. Misalnya cuma satu piring, ya udah biarkan anaknya yang makan. Ada dua piring, diambil satu nggak ada masalah. Min kasbikum, ada hadisnya. Inna atyaba ma akaltum, sesungguhnya yang paling baik untuk kalian makan adalah usaha kalian sendiri. Anak kalian itu termasuk usaha kalian. Artinya kalau kita makan dari hasil anak kita itu sama dengan makan dari hasil kita sendiri. Derajatnya sama gitu kan. Nah, ini menguatkan makna tadi bahwa makasaba itu adalah termasuk anak. Hadisnya sahih. Adapun tadi ya, bapak mengambil harta anak tidak boleh madarat, nah itu sudah mafhum, jelas tidak boleh madarat nih. Tidak bolehlah anak kerja lelah kemudian semua uangnya diambil bapaknya, ini dolim kalau begini. Iya, sesuai dengan keperluan dan tidak mengganggu. Maka pemahaman tentang harta anak adalah harta bapak itu harus dikaitkan dengan hadis la darara wala dirar. Tidak boleh madarat, tidak boleh. Bahkan Apa betul Ustaz? ya, Anak sudah nikah ya, itu riwayatnya berkurang terhadap orang tua. kenapa? Masih wajib untuk birrul walidain. Sampai mati pun masih tetap harus birrul walidain. Karena orang tua mati kita masih bisa birrul walidain dengan doa. Caranya lain Ustaz ya. Ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya anta wa maluka li abika, kamu dan seluruh hartamu milik bapakmu. Nah, ini derajatnya diperselisihkan. Menurut Syekh Albani sahih, menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi dhaif. Terus Syekh Adawi mengatakan ini yang mendhaifkan tidak hanya saya, Imam Syafi'i mendhaifkan. Kata beliau, saya belum pernah baca langsung dari kitabnya Imam Syafi'i, tapi kata beliau ini dhaif, kata Imam Syafi'i. Salah satu alasannya Imam Syafi'i mendhaifkan hadis ini adalah karena bertentangan dengan ayat Quran. Apa kata ayat Quran? Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya. Kalau anak mati, bapak punya dapatkan warisan sekian-sekian. Nah, kalau memang hartanya anak milik bapak, ya nggak perlu dibagi, sudah miliknya bapak. Jadi anak mati ya udah diambil semua oleh bapak. Nah,
Nah, bapak dikasih sedikit itu berarti bukan milik bapak. Jadi kalimatnya hadis ini tidak benar kata beliau. Nah, maka seandainya kita mengikuti yang sahih, mensahihkan seandainya, tetap tadi jangan madharati anak. Setiap dia dapat langsung diambil total. Alasannya anta wa maulukali abika. Ngawur sekali. Nah, itu kalau ada yang memahami gitu itu bukan pemahaman para ulama jelas. Baik, ini kiranya yang dapat kita bicarakan. Ada pembahasan lagi atau tidak?